guys. Gak banget. Aduh, hari ini kita jadi supir dulu, tapi semangat karena kita mau ngambil dari Arsi. Oke guys, ini mau ketemu sama tim kita dulu, abis itu baru ke tempat pembelinya ya. Sebentar ada yang mau diomongin. Deg-degan Deg-degan kenapa? Deg-degan takut lupa anak aku tuh sama aku, takut aku nggak bisa nahan emosi gitu. Oh, iya. Ya tadi udah nggak sabar dia turun mobil udah udah buru-buru. Tapi deg-degan campur seneng ya? Seneng, sedih juga sih, kok jauh banget gitu, jauh anak banget. Aku kok bisa gitu. Jauh banget, makanya tadi aku bilang kita di perjalanan langsung mikir astagfirullahaladzim kok bisa sampai sini? Jauh banget, bener-bener naik turun hutan loh. Udah bukan di kota lagi, udah bukan ini, pelosok banget gitu. Tapi alhamdulillah ya ini udah tenang ya, dibantu dari kepolisian, banyak yang membantu gitu. Ada dari Babinsa, dari Kapolsek, dari tadi beberapa orang lainnya, Kodim dan lain-lain ya. Alhamdulillah kita diberikan lancar karena ini kasusnya bukan kasus ecek-ecek ya, ini kan udah masalah hukum. Jadi saya pun benar-benar harus sesuai dengan prosedur yang ada, nggak bisa kita langsung bat itu nggak bisa karena prosedurnya ya emang melalui seperti ini. Jadi ya kita libatkan aparat hukum di daerah sini juga gitu, karena di Bekasi tidak ada respon ya. Iya, sampai sekarang gitu. Ya udah, nanti kita bicarakan gimana masalah anaknya, selesaikan dulu ini hari ini, nanti setelah itu baru kita selesaikan masalah suaminya, yaitu Andri yang ada di Jakarta ya, di Bekasi gitu. Step by step dulu, bismillah ya. Bismillah. Jadi nanti gimana? Enggak tahu nih, aku deg-degan aja gitu dari tadi, dari di jalan. Nah, aku mau tanya, tadi aku lupa. Andri tahu nggak kamu kesini? Nggak tahu sama sekali, keluarganya pun nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Kalau tahu kan takutnya mereka ngerencanain lagi gitu. Oke. Jadi ada pihak keluarganya yang kok hubungin kamu kan? Adiknya ya? Adiknya hubungin aku. Bilang apa? Nggak tahu, kayak membela diri gitu loh teh, kayak gue nggak tahu apa-apa gitu. Gitu. Tapi aku kan wallahu alam ya teh ya, kalau kayak gitu. Iya, karena transaksinya di rumah ya. Iya, benar. Ya aku bingung, dia bilang 15 juta, nyampe sini 25 juta, makanya kita bingung nih gimana jadinya. Nah tadi Pak Komandan bilang bahwa pembeli bilang udah habis 25 juta. Udah habis 25 juta gitu. Ya aku nggak tahu sih, karena kan buktinya juga nggak ada ya, hitam di atas putihnya juga nggak ada. Terus pada saat penerima atau membelinya juga kita nggak tahu sama sekali. Tapi kalau emang mungkin nanti ada buktinya ya kita selesaikan aja baik-baik seperti apa jalur tengahnya. Jadi ya bismillah ya. Tuh. Karena pembelinya tidak ada bicara untuk masalah uang. Nggak ada bicara masalah nominal. Cuman nyuruh arsi buru-buru diambil kan? Iya, cuman nyuruh arsi kapan mau diambil arsinya gitu. Nyebutin nominal, cuman nggak nyebutin kayak angkanya gitu loh teh. Bilang gimana? Bilangnya sih ke ibu waktu itu, aku nggak tahu bilang apa. Bilangnya ke ibu aku. Cuman pas ditanya berapa, nggak dijawab. Oke, jadi kayak ini ya transaksi barang ya guys ya. Bukan yang lain manusia loh. Makanya sampai sebegininya nggak tahu aku. Seumur hidup baru pertama kali nanganin kasus ini. Pernah kita nanganin kasus yang anaknya diambil suaminya juga. Tapi itu beda cerita, itu dikarenakan selisih paham, terus masalah anaknya sakit, dirawat dulu sama suaminya, dikarenakan diduga katanya ibunya tidak mampu dan lain-lain lah, itu beda case ya. Kalau ini kan udah penjualan atau transaksi perdagangan gitu lah. Nah Mbak, sambil cerita, nanti jadi plannya gimana Mbak ke depannya? Masalah hukum sih aku maunya tetap berjalan ya kan. Itu masalah hukumnya? Iya, suami aku sama pembelinya juga tetap sih, memang dari awal kan. Oke, itu masalah ininya ya. Tapi kalau masalah nanti hidup Mbak akan melanjutkan? Enggak teh, udah sampai sini aja gitu. Nah oke. Setelah itu nanti Mbak akan tinggal di Bandung aja? Iya, di rumah ibu. Di rumah Mama. Gimana caranya untuk bisa ngebiayain anak lah ya, mungkin nanti suatu saat kerja dan lain-lain gitu. Harus teh, karena kan sekarang ada
tanggung jawab kan. Sebelumnya udah pernah kerja belum? Udah sales handphone tapi tadi. Oh, sales handphone. Sales handphone terus kan keburu nikah muda. Jadi ya udah nggak dibolehin kerja. Nah, suami kerja apa sih Mbak? Freelance teh. Cuman Freelance apa? kayak jual beli mobil bekas gitu teh. Cuman kan nggak nentu ya kalau kayak gitu. Nah, itu kemarin sempat ada masalah dia. Ada banyak teh, kalau bicara masalah tuh dari sebelum awal nikah tuh, dari sebelum nikah emang ada masalah terus sampai saat Apa ini. aja? Kayak penipuan, penggelapan, terus gade mobil orang, tembak DP, banyak deh teh, banyak masalahnya. Emang udah banyak teh yang ngelaporin juga, sebelumnya nggak cuma aku doang, tapi sebelumnya udah ada, cuman sama aku tuh di jangan deh Pak, anak saya kasihan, takut gak ada ayahnya gitu. Cuman emang suamiku tuh nggak bisa diajak baik-baik orangnya teh. Jadi sebelumnya emang sering ada masalah. Iya. Nah, jadi nggak pernah ada masalah sama hukum selama ini, padahal udah menjadi troublemaker. Belum sih teh, baru ini aja yang parah gitu. Sempat ada yang pernah ngelaporin, cuman lolos aja gitu. Lolos terus. Gimana caranya bisa lolos? Kadang kan orang tuanya juga nyembunyiin di mana tuh nyembunyiin. Karena aku tahu teh, aku kan hampir 5 tahun sama dia ya teh. Jadinya aku tahu gimana keluarganya, aku tahu. Remember jumping off the bridge on the west side. Karena dia aku ngerasa pemain banget, tapi tenang aja, alhamdulillahnya kan kita nih banyak dapat bantuan gitu ya Mbak. Iya. Jadi insya Allah lah nanti diberikan kemudahan. Mbak, jadi selama ini Mbak itu tinggalnya di mana sih? Selama nikah? Pindah-pindah, kontraknya pindah-pindah. Oh, ngontrak. Iya, masih kontrak. Cuman pindah-pindah gitu. Lucu banget deh. Jadi pas aku WhatsApp itu, aku kan cuma nanya perihal anaknya. Terus si Andrinya itu ngebahasnya yang nggak penting, maksudnya ya maaf sekali. Sampai masalah pribadi, sampai aib-aib itu diomongin sama dia loh. Saya kan nggak mau ikut campur. Yang pertama itu kan pribadi masing-masing ya, gitu. Saya pun punya masalah. Terus sampai aib segala macam, katanya Mbak dituduh pernah selingkuh katanya ya. Enggak teh, jadi ceritanya kayak gini. Selingkuh tuh bukan aku. Awalnya dia teh. Posisi waktu itu pada saat saya tuh lagi lahir, lagi pendarahan di rumah sakit. Itu tuh apa? Dia malah video call sama perempuan. Itu aku tahu abis pulang dari rumah sakit itu ada yang inbox di Facebook aku, itu suami orang teh. Jadi dia video call sama istri orang. Gitu. Padahal aku tuh di rumah sakit lagi pendarahan. Sampai pengen ke kamar mandi aja harus minta tolong sama suami orang buat manggil suster gitu. Jadi berawal dari situ teh. Nah oke, Mbak tadi lanjut sedikit cerita lagi. Jadi waktu Mbak melahirkan itu Mbak tahu suami Mbak bahwa Selingkuh video call. jadi bukan Mbak yang selingkuh? Enggak ada selingkuh. Enggak ada selingkuh. Nah Mbak tahu dari mana? Saya dihubungi di inbox Facebook sama suami orang. Dia kirim semua buktinya. Dia screenshot, dia kirim ke saya gitu. Terus Mbak udah nanya sama Andri? Udah, mertua saya juga tahu. Karena kan pada saat itu posisinya saya habis di rumah mertua tinggalnya. Terus ngaku nggak? Ngaku, ceweknya juga udah ngaku gitu. Oke, nah terus tadi Mbak juga cerita bahwa Andri ini sering banget membedakan anak yang pertama sama yang kedua. Kenapa tuh Mbak? Nggak tahu ya, pokoknya kalau setiap apa-apa tuh anak pertama dibeliin, terus Ars itu kayak enggak gitu teh, kayak ada perbandingan gitu, kayak dibeda-bedain dede. Padahal kan dua-duanya kan sama-sama anak kandung gitu ya. Tapi alasannya nggak tahu kenapa nggak pernah nanya juga. Enggak pernah nanya. Sampai susu juga katanya dibedain. Iya, susunya dibedain. Kalau abangnya susu yang rada mahal, adanya yang paling murah gitu.
Masih deg-degan nggak? Deg-degan, senang, sedih juga, takut. Campur aduk ya. Jadi ini kita mau ke balai desa untuk menemukan anak yang hilang, gitu ya. Ini nggak jauh sih, tuh udah depan belok kiri. Iya, Pak, nanyain terus Pak, Arsi mana? Arsi pergi ya? Ini udah tahu belum? Udah tahu tuh ngeliatin Pak. Ini kenal enggak? Enggak kenal sama sekali Pak. Pelan-pelan ya, ngomongnya pelan-pelan. Istighfar. Dari 2 bulan yang lalu ditahan-tahan gitu teh. Sabar harus nyari kemana teh? Istighfar. Ini kan Iya. udah ketemu kan ya juga nggak tahu ya. Oh sayang. Tuh dedeknya nanti. Ini kemarin Pak. Enggak ada Mbak, kalau Mbak emang ada itikat baik seharusnya dari awal kenapa Mbak blokir kontak saya Mbak? Kenapa tunggu viral dulu baru Mbak kayak gini? Gini Mbak, Coba saya jelasin. ceritain yang Iya, sebenarnya. coba jelasin coba. Pas Pelan-pelan. awal itu kan saya sudah dikontak dulu sama bapaknya. Bapaknya katanya mau diselesain dulu sama mbaknya. Terus bapaknya itu bilang, iya aku mau ke situ sama si Baim gitu. Terus abis itu dia itu teleponnya gini, abis ini saya mau pergi Mbak. Yaudah aku takutnya kalau aku nyerahin anak ini bawa kabur bapaknya gimana Mbak? Aku takutnya seperti itu. Takutnya. Terus saya, oh ya udah aku di stop ngontakin Mbak. Jadi saya blokir WA-nya Mbak, blokir WA-nya bapaknya biar nggak diambil gitu Mbak. Saya itu cuma pengen melindungi keniatan aku ya juga baik Mbak. Terus saya itu nolong anak ini, kata bapaknya sih mbaknya pergi karena laki-laki lain gitu. Nggak ada Mbak. Ya Kalau makanya Mbak- itu, saya kan juga merasa Terus dibohongin. maksud Mbak, kan dari awal saya sebelum lapor itu Mbak, saya udah ada niatan baik ke Mbak. Mbak ini mau gimana? Kita harus baik-baik. Mbak jawaban Mbak apa? Nggak bisa. Anak Mbak nggak bisa diambil. Ini udah anak saya. Saya udah bayar ke suami Mbak. Maksudnya apa? Kita aja menerima duit enggak kok Mbak? Ini pokoknya sudah ketemu diselamatkan, ada itikat baik, nggak apa-apa. Yang Kenapa penting- nunggu viral dulu baru ada itikat baik? Kemarin kontak saya diblokir. Saya bingung Mbak mau nyari Saya kan kemana? baru lihat beritanya seperti itu Mbak. itu takutnya kalau bapaknya itu ngambil nggak dipulangin Iya. itu Enggak Mana sudah. lagi? Oke, Mbak, ini dengerin ya ini Pak Kapolsek sama Pak Datang. Mbak, yang penting sekarang udah ketemu. Nggak usah dipermasalah itu ya. Karena kan di sini katanya kemarin kan keluarga monggo berjalan dengan baik. Sehingga nanti jenengan menyatakan itu juga aman, jenengan juga aman, semuanya itu di satu ambil. Itu Pak Kapolsek ya. Iya, nggak ada Saya rasa udah saling nggak memahami. ada apa-apa. Terus gimana Pak untuk laporan saya di Polres itu gimana? Enggak, Pak, nanti dulu. Sekarang kan anak muda, mereka kan kembali ke kamu. Yang sudah lewat, jangan lagi diungkit atau dibicarakan. Oke, sekarang kita ambil jalan baiknya aja dulu. Ya. Yang Bu Ima yang mana? Bu Ima. Ipa. Oh, Ipa. Namanya beda-beda Pak di kontak. Ima adopsi Jawa Timur, Iya. Nanti Ima jual beli bayi kali. Nanti ada yang bagian itu nanti. Iya, pelan-pelan. Sabar. Bu Ipa ya. Yang nelpon yang nelpon kemarin, yang nelpon ke ibunya Ibu Dika siapa? Kalau saya Kakaknya Oh, saya Pak, Oh, yang maaf. telepon saya.
Oke. Kenapa telepon? Gini Pak, baru siang itu kan saya lihat berita di wilayah Batang itu, kok ternyata ini ibunya udah pulang. Kan ini lagi nggak enak. Badan kan saya juga nggak enak sih Pak. Saya juga pikir Pak, saya itu anak buah masih kecil-kecil. Coba kalau saya yang di posisi orang tuanya kayak gimana? Makanya saya tanya sama adik saya, emang kontaknya di mana, kontak orang tua. Saya tadi minta langsung saya telepon. Saya itu intinya sini ikat ringnya itu mau nolong ya, saya orang ini juga alhamdulillah terawat, nggak ada niat apa-apa deh. Yang penting kan ada itikat baik dari mereka. Iya, baru kemarin ya. Gak apa-apa Ibu. Ini kita hargain banget Ibu, kita hargain sekali Ibu sama wanita lah ya, gitu ada rasa untuk mengembalikan yang bukan haknya. Gitu. Gimana Mbak? Kalau udah gitu berarti buat berita acara Pak Kapolsek Pak. Ya, ibunya yang menerima itu. Kemudian tidak ada tuntutan dari serah terima. Tidak ada tuntutan dari ini. Ya kalau untuk kemarin kok dengan ada tetek bungek kok. Ya udah segitu lah. Ya udah usah nuntut ini. Ada tuntutan gimana? Nah, Kalau bisa itu persaudaraan Pak. Iya, niatan Tapi baik. besar ada apa-apanya ya, mau beli sini nggak apa-apa. Awalnya saya pengen nolong, cuma saya kan nggak tahu akhirnya kayak gini Mbak. Ya harus tahu lah Mbak, kalau misalnya beli di Facebook kan ilegal itu, kecuali Mbak ambil di panti asuhan tuh. karena nggak ngerti mungkin. Ya mana? Itu kan ada kakak, ada Nanti saya nanti buat ketika kami dari rumah. Iya, paham. Jadi intinya Ibu Bapak juga niatnya baik ya. Ini serah terima dapat surat ini ya? Iya, dari bapaknya. Udah ngerti ya? Ini dari siapa Mbak? Dari suami. Dari Mas Andri. Oh berarti dia udah ada niatan tuh Bu, jual. Aku tuh pernah bilang nanti kalau ibunya nyari gimana? Terus Katanya Ya kan yang nerima sih salah Pak. jadi suaminya bertanggung jawab. tanggung jawab. Sini Mbak. Jadi kalau ada bapaknya tinggal alamat itu bisa dicari gitu tapi Nah, jadi gini Mbak, jadi Mbak juga tidak bisa menyalahkan Ibu Bapak di sini karena niatnya baik. Tinggal nakain ya semua ya. Oke baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bertindak sebagai dalam artian dari pihak kepolisian, juga saya sebagai penengah. Jadi Mbak, di sini tidak ada yang benar, yang tidak ada yang salah. Yang salah Iya. adalah suami Mbak. Iya betul. Yang pertama, Itu setuju. ya kan? Nah, yang penting semuanya diselesaikan secara keluarga. Ibu ini juga tidak tahu, tidak kita bisa salahkan Iya, juga. betul. Mbak juga tidak tahu karena anaknya Mbak dijual sama suaminya Mbak sendiri. Ya kan kita sama-sama nggak tahu. Dengan adanya pertemuan ini, itikat dari Ibu, alhamdulillah kita hargai. Dan terkait masalahnya dengan pihak kepolisian laporan juga yang tadi Mbak sampaikan. Jadi nanti kita akan sampaikan ke Polres. Mungkin nanti perwakilan dari pihak ibu nanti mungkin nanti akan kita bikin surat pernyataan di sini, akan saya bawa ke Polres dan nanti Mbak sebuah jadi biar semuanya sama-sama tidak ada dirugikan. Ya, jadi semuanya beres, kita selesaikan cara keluarga. Mbak juga tenang, Mbak juga udah tenang karena anak Mbak sudah kembali. Bahwa permasalahan ini sudah diselesaikan cara keluargaan. Tidak ada tuntutan dari pihak Manapun. yang beli, tidak ada tuntutan juga dari pihak yang punya anak. Jadi semuanya sama-sama kita selesai damai. Kita maunya semua keluarga. Kita sama-sama tidak tahu. Mbak juga tidak tahu hukum, ibu juga nggak tahu hukum. Jadi kita biar semuanya enak. Makanya di sini saya undang Kapolres, Kapolsek, saya undang juga Danramil, ya kan? Biar semuanya menyaksikan dan keluarga semua kita tahu. Setuju? Setuju.
saya udah terima kasih dengan ibu semua. Saya pasti akan bantu sepenuhnya. Keluarnya memang kalau memang nanti mau ditindaklanjuti ya cari suaminya. Iya. Itu aja. Benar nggak Pak? Iya, setuju. Nah, ya itu aja. Jadi semuanya kita udah clear ya Pak ya. Udah tenang semua. Jadi nanti juga akan kita buat permasalahan ini nggak ada masalah ke depannya. Dan ini sebagai pelajaran buat kita semua. Ya. Jadi kalau kita mau mengadopsi anak segala macam Harus prosedurnya. Takutnya ya seperti ini. Ya kalau kita salah kan kenapa dia berantem sama suaminya dan seperti ini. Itu kan urusan rumah tangganya mereka. Iya. Karena kita tidak punya anak, kita pengen punya anak dan kebetulan ada orang yang salah kan kita nggak tahu juga. Ibu juga sudah dirugikan karena ketidaktahuan ibu. Ya seperti ini akibat, tapi semuanya kita selesaikan dengan baik. Itu Pak ya. Jadi semuanya kita pada lega semua ya. Oh, pas di sana. Ini kalau nanti ibunya nyariin gimana? Itu enggak. Itu bukan. Ini ibu sebagai siapa? Saya mbaknya. Oh, mbaknya. Katanya suaminya saya yang tanggung jawab. Urusan saya gitu katanya. Ibu transaksinya di mana? Di rumahnya langsung. Oh, rumahnya langsung. Di rumahnya langsung. Maksudnya itu surat-suratnya dikasih. Di Bekasi. Di Bekasi. Di rumahnya. Katanya kan mbaknya selingkuh, katanya suami kan kita nggak tahu. Adik saya kan nggak punya anak, jadi katanya anakku terlantar, nggak bisa beliin susu. Jadi maksud kita kan menolong. Pas lihat di berita, loh. Jadi ibu ngeliatnya di berita di YouTube. Kemarin. Terus ya ditelepon aja nomor yang ada di situ. Itu adik saya yang nelpon. Nah ibu, saya mau tanya, transaksinya senilai berapa? Senilai berapa transaksinya? Oh, aku nggak tahu. Iya nggak tahu. Tapi yang jelas ada di rumah posisi. Yang jelas itu nggak beli, cuma biaya untuk biaya kan? Iya katanya ganti biaya itu bersalin apa gitu. Terima kasih nih sama Bunda. Saya minta maaf sebelumnya ibu ya, gitu mungkin dari kayaknya ini masih emosi, jadi emosinya sama suaminya, tapi yang dia tahu kan anaknya di sini, jadi itu salah terlihatnya. Pas itu kan dilihatin fotonya anak-anak, katanya ini mbak saya di bis ibunya meh tak kasih anaknya nggak mau, katanya terserah meh dijual meh apa terserah, katanya si ibunya nggak mau nerima anak dua itu sudah di bis. Ya dilihat fotonya sudah tahu, katanya nggak mau sama yang ini karena ada laki-laki lain katanya.